ada Rosi. Bicara mengenai 3 partai tertinggi, memang rasanya kurang lengkap kalau kita belum mengundang ataupun juga belum mendengarkan suara dari pihak PDI Perjuangan untuk bisa memberikan pandangannya bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Tapi memang kami sudah memberikan undangan, menyampaikan undangan perwakilan dari PDI Perjuangan hingga dialog ini berlangsung. Hingga saat ini belum ada perwakilan dari PDIP yang bisa hadir dan juga turut berbincang dengan kami. Tapi kita akan lanjutkan terus perbincangan. Masalah mengenai tadi ide dari Bang Emrus, Bang Erwin. Apakah kemudian itu juga merupakan hal yang ideal? Kalau catatan dari Bang Habib kan, wah bisa nanti dinilai masyarakat nggak konsekuen deh, kemudian nggak konsisten dengan undang-undangnya. Bang Erwin? Saya kira saya sepakat dengan Bang Habib bahwa kita harus menjaga demokrasi ya. Bahwa demokrasi Indonesia yang sekarang ini sudah terjaga dengan baik, kita harus jaga. Bahwasanya Pak Prabowo dan tentunya partai pengusungnya akan menjaga demokrasi itu dengan baik. Kita tidak ingin masyarakat melihat bahwa anggota DPR atau parlemen merubah undang-undang seenaknya saja dan tanpa alasan yang jelas. Kita ingin menjaga demokrasi ke depan. Dan Pak Prabowo saya kira sebagai pemimpin yang tegas akan menjaga demokrasi itu. Jadi kita ingin demokrasi itu sesuai dengan koridor yang ada dan itu yang kita harapkan secara bersama-sama bahwa undang-undang kalau ingin kita rubah tentunya ada tujuan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, bukan untuk kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan kelompok, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Jadi apa yang sudah dibangun tentunya ini bagian dari demokrasi yang sudah terbangun. Mari kita jaga demokrasi ini ke depan. Jangan sampai demokrasi kita mundur. Indonesia ini adalah menjadi negara terbesar dalam hal demokrasi di dunia. Ya, India sudah menjauh. Ya, kita lihat juga Amerika sekarang juga terbelah. Indonesia harapan satu-satunya dari dunia menjadi negara demokrasi yang terbesar. Jadi kita akan jaga demokrasi tersebut. Baik, tidak segampang itu Bang Emrus. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Kalau kita bicara undang-undang atau peraturan itu berpikir kacamata kuda. Jadi kita melihat dari segi perspektif undang-undang yang tertulis secara objektif, secara letterlet. Tapi ketika kita melihat musyawarah Pancasila kita atau dasar negara kita kan mengedepankan musyawarah. Tidak ada sesuatu yang luar biasa ketika undang-undang itu kita rubah. Kalau dikatakanlah tidak mudah merubah undang-undang seperti itu, seperti dikatakan oleh Pak Adiaksa tadi, saya pikir konstitusi aja juga kita rubah kok, gitu ya. Nah, oleh karena itulah saya berpendapat bahwa perlu direnungkanlah lebih matang, gitu ya. Jangan sampai nanti yang berkuasa dari partai yang berkuasa itu nanti yang menjadi anggota atau ketua DPR kita, check and balance menjadi tidak seimbang. Dan terus terang saya mengatakan bahwa di dalam suatu partai pasti ada faksi-faksi. Dalam suatu koalisi ada partai-partai. Nah, kalau ketika misalnya partai pendukung presiden itu ada di situ menjadi ketua DPR, misalnya dari partai pendukungnya, maka partai tersebut menjadi semakin cantik. Bergaining posisinya kepada presiden menjadi kuat. Jadi artinya apa? Transaksi-transaksi politik itu akan sulit dikontrol oleh presiden. Kalau memang siapapun presidennya ya, kalau memang ketua partai dari salah satu partai pengusung yang pemenang suara, saya kira itu perlu kita renungkan lebih mendalam. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Tidak boleh misalnya sekedar kita mengatakan bahwa kita demokrasi terbaik, kita harus rawat peraturan. Peraturan itu bisa dirubah, bisa diperbaiki asal dasarnya adalah konstitusi, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tidak boleh menyimpang dari situ. Demikian. Baik, Bang Ipang juga berikan catatan tadi beberapa kali mengenai check and balance. Bagaimana kemudian seharusnya? Iya, sebenarnya bicara check and balances, sebenarnya hari ini apa yang ada secara empirik objektif memang dalam jumlah suara nasional ya. Ini belum bicara tentang perolehan kursi ya. Artinya memang ketua DPR dimungkinkan per hari ini adalah PDIP yang punya kans lebih peluang dibanding Golkar. Ini perolehan suara sah nasional, bukan berdasarkan konversi kursi. Nah tadi Bang Erwin kan bilang agak piawai dan mahir juga Golkar ngambil alih yang 16 dapil tadi. Nanti diambil kursi ke-6, kursi ke-7, kursi-kursi sisa itu diborong habis kan juga bisa lewat juga PDIP. Nah kan itu yang membuat PDIP agak awas-was, hati-hati. Ini bahaya Golkar nih, suara sah nasional PDIP unggul, kursi ternyata leading Golkar. Kan itu yang dikhawatirkan PDIP hari ini. Bukan Gerindra, justru Golkar yang dikhawatirkan PDIP hari ini yang gatekeeper
prepare gitu, jaga gawang nih, gimana nih potensi. Jangan sampai suara nasional besar, kursinya lewat gitu. Justru leadingnya Golkar. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah, apalagi dengan sistem kita yang berjenjang bertingkat rekapitulasinya. Nah, yang memungkinkan hilangnya suara. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau sistem kita harusnya kan ke depannya harus dipikirkan juga. Rekapitulasi jenjang bertingkat yang dari TPS, KPPS naik ke PPK naik kabupaten, kota. Nah, setiap itu ada potensi suara hilang, kemudian ada yang kemudian tiba-tiba 500, ada misalnya nih partai yang dianggap tidak lolos ambang batas, kayak Perindo, kayak PSI misalnya. Sebenarnya quick count itu bagus. Tujuannya bukan cepat-cepat saja, untuk menjaga suara. Misal contoh, PSI nggak lolos Persi Voxpol nih, quick count, ya kan? Tiba-tiba nanti direkapitulasi yang berjenjang ini yang panjang tadi itu, yang terjadinya manipulasi dan seterusnya tidak, apalagi si rekap C1 Plano ini nggak diupload misalnya, nggak ada di transparansi, tiba-tiba PSI lolos. Nah kan ini menarik sebetulnya, kenapa? Ternyata di quick count nggak lolos, tapi di rekapitulasi akhirnya ternyata lolos gitu. Artinya itu quick count itu jangan dianggap quick count itu tidak penting, penting sekali untuk menjaga, mengawal suara rakyat gitu. Sehingga kita juga bertanya, kenapa yang misalnya kok bisa? Anggaplah walaupun memang ada angka margin of error 1%. Artinya kalau kita kan ada kemungkinan lolos kalau margin of error diangkat, tapi ada kemungkinan memang nggak lolos misalnya partai-partai tadi. Nah partai-partai yang dianggap udah distempel nggak lolos parlemen, itu kemungkinan suaranya untuk diambil itu bukan tidak mungkin, bisa saja. Makanya tadi ada yang caleg DPR RI yang 5.000 tiba-tiba tinggal suara 2.000. Terutama partai-partai yang nggak lolos, kecuali misalnya partai-partai yang punya partainya betul suaranya 200.000, kemudian partai nggak lolos, nggak ada yang berani itu ngambil suaranya, karena takut juga orang ngambil suaranya 200.000 kan, apalagi ketua umumnya Pak Haritanu, mana ada yang berani itu ngambil suaranya, ya kan, nggak akan hilang tuh. Tapi yang 10.000 tiba-tiba jadi 5.000, karena partainya nggak, bahkan ada yang saya nggak tahu nih benar nggak ya, tapi saya nggak yakin sih, tapi bisa jadi iya gitu. Ada yang partai-partai nggak lolos ambang batas ini bilang gini, ya udah balikin modal gua, suara udah diikhlaskan, ambil aja. Nah itu yang kemudian diakumulasi akhirnya efektif jadi kursi semua, kursi-kursi terakhir. Nah itu yang kita khawatirkan. Sistem berjenjang bertingkat ini ada potensi di situ yang tadi itu dimanipulasi, suara hilang. Nah si rekap ini bagus, situ transparansi, karena disitulah di-upload C1 Plano sehingga tahu kalau nggak ada yang nggak valid, misalnya ada batang lidinya 5, tiba-tiba tinggal 3. Tapi di C1 Plano ada kan bisa divalidasi di si rekapnya, itu kan bagus. Cuma si rekap ini juga banyak persoalan. Yang C1-nya ketahan, nggak diupload, ya kan? Kemudian ada fotonya yang buram, ada yang inputnya salah. Bayangkan, kok bisa ada yang 800 suara coba? Padahal dalam sistem TPS kita hari ini pemilih itu hanya paling banyak 300. Harusnya dengan sistem teknologi ITA, teknologi IT kita yang canggih itu. AI itu kan canggih itu. Artificial Intelligence. Harusnya kan yang 300 ke atas itu udah automatically kan coret. Karena melebihi dari sistem. Karena satu TPS hanya boleh berapa, Bang Habib? 300 kan? Nah tapi kok ada yang 800? Tapi sistem tadi yang intelligence sistem kita tadi terlalu intelijen. Bisa 800 sudah dihitung gitu loh. Terakhir juga penutup dari Bang Habib. Saya pikir oke lah sekarang sama-sama kita kawal saja ya. Rekapitulasi berjenjang ini istilahnya kalau film ini masih jauh dari selesai, belum ujungnya, ya kan, belum akhir cerita. Ini di kecamatan masih bisa banyak kejadian ya. Saya pikir kita bisa mulai stabil, tahu peta kursi setelah rekapitulasi kabupaten selesai. Karena masih banyak loh sengketa di tingkatan kabupaten. Buka lagi kota ke bawah segala macam, masih bisa terjadi. Ya baik, terakhir juga Bang Erwin, silakan. Ya, bagi saya demokrasi di 2024 ini berjalan dengan baik. Pemilu ini ada pemilu terbesar di dunia dalam satu hari. Saya kira quick count membantu tadi menjaga bahwa demokrasi ini kemudian bisa memprediksi angka dan sehingga menghindari kecurangan-kecurangan yang ada di bawah. Dan kita harus bangga bahwa Indonesia sekarang ini menjadi negara yang diandalkan untuk menjaga demokrasi. Undang-undang bisa dirubah, tetapi undang-undang itu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, tetapi bukan untuk kepentingan golongan. Kita ingin menjaga demokrasi itu
untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Oke, Mbak Erwin terima kasih kehadirannya, Mbak Irma terima kasih, Bang Habib juga terima kasih, Mbak Emrus juga terima kasih sudah memberikan pandangannya melalui daring. Ya, dan sesaat lagi Anda juga bisa menyaksikan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya bersama Ken Ane. Jadi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.